Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Kalista D10121221216 dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode perpetual. Kita mulai perpetual ini di jurnal umum, di mana di tanggal 1 Desember beban sewa didebit sebesar 2.400 dan di kas di kredit sebesar 2.400. Tanggal 3 Desember, persediaan barang dagang berada di debit sebesar 21.600, utang dagang di kredit 21.600. Tanggal 4 Desember, persediaan barang dagang di debit 500 dan di kas 500. 6 Desember, piutang dagang berada di debit sebesar 8.500 dan penjualan berada di kredit sebesar 8.500. Dan di tanggal 6 Desember ada piutang dagang yang berada di debit sebesar 8.500 dan penjualan berada di kredit 8.500. Beban pokok penjualan berada di debit sebesar 5.000 dan persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 5.000. Kemudian di tanggal 7 Desember, kas bertambah di debit sebesar 8.900 dengan adanya piutang dagang sebesar 8.900 di kredit. Kemudian di tanggal 10 Desember adanya penjualan di kredit sebesar 27.200 dan kas bertambah di kredit dan kas 27.200. Beban pokok penjualan berada di debit sebesar 16.000 dan persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 16.000. Tanggal 12 Desember, utang dagang bertambah di debit sebesar 21.600 dan persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 432 dan kas berkurang di kredit 21.168. Kemudian di tanggal 14 Desember, atur penjualan berada di debit sebesar 1.500, piutang dagang berada di kredit sebesar 1.500, persedia barang dagang berada di debit sebesar 900, dan beban pokok berjualan berada di kredit sebesar 900. Di tanggal 15 Desember, beban ikan berada di debit sebesar 2.600 dan kas bertambah di kredit sebesar 2.600. Kemudian tanggal 16 Desember, kas bertambah di debit sebesar 6.800, potongan penjualan berada di debit sebesar 140 dan piutang dagang berada di kredit sebesar 700. Kemudian di tanggal 19 Desember, adanya persediaan barang dagang sebesar 11.800 di debit dan kas berkurang sebesar 11.800. Kemudian 19 Desember utang dagang berada di debit sebesar 9.000, kemudian kas berkurang sebesar 9.000. 20 Desember piutang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 26.000 dikarenakan ada yang penjualan di sebelah kredit sebesar 26.000. Kemudian beban pokok penjualan juga bertambah di sebelah debit 13.200 dan berkurangnya persediaan barang dagang di kredit sebesar 13.200. Kemudian di tanggal 21 Desember adanya piutang dagang sebesar 1.100 di debit, kemudian kas berkurang 1.100 di kredit. Kemudian di tanggal 21 Desember juga ada kas yang bertambah 17.600 dikarenakan adanya piutang dagang di kredit sebesar 17.600. Kemudian di tanggal 21 Desember kembali adanya persediaan barang dagang yang bertambah 20.000 sehingga utang dagang bertambah di kredit sebesar 20.000. Kemudian 24 Desember adanya utang dagang yang di debit 2.000 dan persediaan barang dagang berada di kredit 2.000. 26 Desember retur penjualan berada di debit sebesar 1.200 dikarenakan itu kas berkurang sebesar 1.200, persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 700 dan beban pokok berjualan bertambah di kredit sebesar 700. Kemudian di tanggal 28 Desember beban gaji penjualan sebesar 7.600 di debit, beban gaji administrasi sebesar 4.800 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 12.400. Kemudian di tanggal 29 Desember perlengkapan toko bertambah sebanyak 800 yang mengakibatkan kas berkurang di kredit sebesar 800. Kemudian tanggal 30 Desember adanya piutang dagang sebesar 18.750 di debit dan penjualan
bertambah di kredit sebesar 18.750. Kemudian di tanggal 30 Desember adanya kas bertambah di debit sebesar 26.840 karena adanya potongan penjualan di debit 260.000, maka piutang dagang berada di kredit sebesar 27.100. Kemudian di tanggal 31 Desember utang dagang sebesar 15.000 berada di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 14.800 dan persediaan barang dagang juga berkurang di kredit sebesar 150. Maka di jurnal umum ini dapat kita simpulkan di debitnya 350.000 dan sama juga yang di kreditnya, maka dapat kita simpulkan bahwa jurnal umum ini balance. Perkenalkan, nama saya Helena Aura, saya dari manajemen kelas B dengan NIM B102-1221195. Jadi di sini saya akan memaparkan pembukuan akuntansi dari perusahaan dagang dengan sistem periodik. Jadi sebelum saya memaparkan pembukuannya, saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara sistem periodik dengan sistem perpetual. Jadi sistem periodik sendiri itu sistem yang akan mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Berikut adalah contoh soalnya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pembukuan jurnal umum akuntansi perusahaan dagang dengan sistem periodik. Jadi pada soal pertama itu, di tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Dari soal itu kita bisa mengetahui bahwa pada 1 Desember itu karena dia membayar sewa toko bulan Desember, itu akan masuk ke dalam beban sewa, yaitu bebannya bertambah di sebelah debit sebesar 2.400. Lalu kas masuk ke harta berkurang di sebelah kredit sebesar 2.400. Lalu per tanggal 3 Desember membeli selusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan dokumen 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Dari soal kita dapat mengkategorikan bahwa itu masuk ke dalam pembelian, yaitu beban bertambah di sebelah debit sebesar 2.600. Lalu itu masuk ke dalam utang dagang, masuk ke dalam hutang bertambah di sebelah kredit juga 21.600. Lalu pada tanggal 3, lalu nomor ketiga yaitu 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Dan itu membayar, jadi biaya kirim pembelian itu masuk ke beban bertambah di sebelah debit sebesar 500 dan kasnya karena itu pengeluaran, jadi kasnya masuk ke hartanya berkurang di sebelah kredit sebesar 500. Lalu pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Lalu kita bisa mengklaim bahwa pada soal ini itu termasuk ke dalam hutang dagang. Jadi kalau hutang dagang berarti itu hartanya bertambah sebesar 8.500 di sebelah debit. Lalu ada masuk ke penjualan itu dapat ke dalam pendapatan, yaitu bertambah sebesar 8.500 di sebelah kredit. Dan yang kelima yaitu 7 Desember menerima pelunakan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900. Dari soal kita dapat melihat bahwa pada tanggal 1 Desember itu kasnya termasuk dalam hartanya bertambah itu di sebelah berdasarkan soal pada nomor 7 itu per tanggal 12 Desember dengan transaksi yang dilakukan itu masuk ke dalam utang dagang, yaitu bertambah di sebelah debit sebesar 21.600. Lalu potongan pembelian itu sebesar 432 dan kasnya itu juga bertambah di sebelah kredit 21.168 di sebelah kredit. Lalu di pertanggal 8 itu ada 14 Desember. Jadi berdasarkan soal itu masuk dalam retur penjualan, yaitu sebesar 1.500 bertambah di sebelah debit dan piutang dagang itu bertambah di sebelah
kredit sebesar 1.500. Lalu pada nomor 9 itu tanggal 15 Desember dari kegiatan dilakukan itu masuk dalam beban iklan. Beban iklan itu bertambah di sebelah debit sebesar 2.600 dan kas juga bertambah di sebelah kredit 2.600. Lalu pada tanggal 10 nomor 10 per tanggal 16 itu kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 6.860 dan adanya potongan penjualan berdasarkan kegiatan itu bertambah di sebelah debit sebesar 140 dan piutang dagangnya itu sebesar 7.000. Nomor 11 yaitu tanggal 19 Desember itu ada pembelian bertambah di sebelah debit sebesar 11.800 dan kas itu 11.800. Lalu tanggal 12 nomor tanggal 19 Desember berdasarkan soal itu masuk ke dalam utang dagang. Utang dagang itu sebesar 9.000 bertambah di sebelah debit dan kas masuk bertambah di sebelah kredit itu sebesar 9.000 juga. Lalu nomor 13 itu 20 Desember itu ada piutang dagang yaitu sebesar 26.000 itu bertambah di sebelah debit dan penjualan itu bertambah di sebelah kredit sebesar 26.000 juga. Lalu pada tanggal 21 Desember piutang dagang itu bertambah di sebelah debit sebesar 1.100 dan kas juga bertambah di sebelah kredit sebesar 1.100. Dan nomor 15 per tanggal 21 Desember itu kas bertambah di sebelah debit sebesar 17.600 dan piutang dagang juga bertambah di sebelah kredit 17.600. Dan nomor 16 itu tanggal 21 Desember pembeliannya 20.000 di sebelah debit dan utang dagang 20.000 di sebelah kredit. Lalu tanggal 24 Desember itu ada utang dagang berdasarkan kegiatan itu 2.000 bertambah di sebelah debit dan retur pembeliannya 2.000 bertambah di sebelah kredit. Lalu nomor 18 26 Desember itu ada retur penjualan 1.200 di sebelah debit dan kas di 1.200 sebelah kredit. Lalu tanggal 19 nomor 19 tanggal 28 Desember berdasarkan soal itu adanya beban gaji penjualan itu 7.600 bertambah di sebelah debit dan beban gaji administrasi itu bertambah di sebelah debit juga sebesar 4.800 dan kas itu di sebelah kredit sebesar 12.400. Tanggal 20 itu nomor 20 tanggal 29 Desember itu adanya pengeluaran untuk perlengkapan toko itu bertambah di sebelah debit sebesar 800 dan kas berkurang di sebelah kredit yaitu sebesar 800. Lalu nomor 21 tanggal 30 Desember itu ada piutang dagang berdasarkan kegiatan itu bertambah di sebelah debit 18.750 dan penjualan 18.750. Lalu di tanggal 22 30 Desember kasnya itu bertambah di sebelah debit sebesar 26.840 dan potongan penjualan itu juga bertambah di sebelah debit yaitu sebesar 260 dan piutang dagang 27.100 di sebelah kredit. Lalu tanggal 31 Desember itu ada utang dagang sebesar 15.000 di sebelah debit dan kas berkurang sebesar 14.850 di sebelah kredit. Lalu juga ada potongan pembelian itu bertambah di sebelah kredit sebesar 150 dan untuk totalnya itu balance masing-masing kiri dan kanan sebesar 264.550